Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 24 September 2024 ya, penerusan daripada video yang kemarin. Kita bahas dulu dari segi fundamentalnya. Untuk malam ini itu fokusnya cuman ada satu, kepercayaan konsumen yang akan dirilis nanti di jam 9 ya. Diperkirakan akan ada sedikit peningkatan 103.3 menjadi 103.9. Tentunya aktual yang akan terjadi itu nanti kita juga akan pantau. Kalau misalkan lebih dari data yang sebelumnya yang rilis nanti atau di atas daripada perkiraan, otomatis cukup untuk mendorong indeks dolar sedikit menguat kembali. Kemudian dampaknya kemungkinan di gold ada potensi koreksi ke bawah terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan data yang keluar ini nanti di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya indeks dolar kemungkinan akan lanjut melemah. Ini dari segi fundamental. Nanti malam ya, jam 9 malam, tentunya kalau menurut saya fokusnya cuma ada satu aja yang akan menjadi triggernya jangka pendek untuk malam ini. Selanjutnya adalah untuk indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu, harga ketika naik ke atas itu ketahan di level area batas konfirmasi atas sebagai pivotnya yang berada di 101 ya, ini sebagai psikopress level juga. Kemudian di sini juga ada drop, base drop kurang lebihnya pas di level area zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 100.84. Posisi harga saat ini sedikit di bawahnya pivot. Kuncinya untuk malam ini pantau di kisaran level area 100.68. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, ada potensi ini mungkin akan mengambil support pertama weekly yang berada di 100.42. Di kiri juga ada reaksi kurang lebih pas di level area tersebut. Tetapi kalau misalkan level area 100.68 ini nanti mampu menahan pergerakan dan ada pentalan ke atas, selama harga ini masih belum mampu bergerak di atas 101, hati-hati potensial sideways itu juga ada. Ring areanya adalah di zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Tetapi kalau misalkan lepas dari level area tersebut, mampu bergerak di atas 101, kemungkinan indeks dolar ringnya pun juga masih terbatas. Kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan malam ini sampai dengan besok nggak jauh-jauh di 101.26 ya, kurang lebih di sini. Tetapi lebih kecenderungan kemungkinan ini akan sideways terlebih dahulu selama level area 100.68 ini bertahan. Tetapi kalau misalkan gagal, kalaupun ada penurunan, fokusnya adalah di 100.42. Kemungkinan malam ini sampai dengan besok kurang lebih ya, nggak jauh-jauh di antara level area tersebut kalau misalkan ada penurunan dari segi indeks dolarnya. Selanjutnya untuk gold. Pergerakan untuk gold ini kurang lebihnya ketahan di zona yang saya blok merah di sini ya. Kemarin kan sudah dibahasin juga. Zona blok merah ini didapat dari pecahan dari level area SRP-nya, resisten pertama sampai dengan resisten kedua weekly. Kalau misalkan saya pecah, zona tengahnya itu berada di kisaran batas atas 2637, batas bawah adalah 2627. Kenaikan tadi siang ya kurang lebih itu cuman mampu bergerak atau high-nya itu berada di kisaran level area 2640, tetapi dari segi time frame 1 itu langsung ada candle bearish engulfing ya. Ini juga lumayan juga untuk pergerakannya. Ada kecenderungan mungkin gold sebelum naik lebih tinggi menuju 2652, yang saya khawatirkan ini nanti akan terjadi koreksi dulu. Kuncinya adalah di 2612 ini sebagai kuncinya. Kalau misalkan gold malam ini terkoreksi ke bawah selama tidak mampu bergerak di bawah 2612, hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti bergerak balik ke atas menuju level area retest yang berada di level area 2637 sampai dengan 2640 kembali. Tetapi kalau misalkan malam ini ataupun sampai dengan besok kehilangan level area 2612, ada potensi ini kemungkinan akan bergerak menuju zona tengah sebagai pivotnya sebelum upset kembali menuju 2652. Jadi kesimpulannya untuk gold ini, zona pantaunya itu masih tetap zona yang saya blok merah ini 2637 sampai dengan 2627, ini sebagai titik entry untuk cari ancang-ancang setup sell kemarin ya. Tetapi dari segi jarak stop loss itu harus berada di atas 2645. Kemudian kalau misalkan kehilangan level area tersebut, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 2652, kemungkinan masih di bawah level area tersebut. Tetapi kalau misalkan terjadi potensial koreksi, waspadai level area 2612. Tentunya ini juga bisa dijadikan sebagai target sell day trade-nya. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, kemungkinan ada potensi 2596 kemungkinan yang akan dituju untuk selanjutnya ya. Untuk malam ini planning sell-nya sudah aktif untuk saya pribadi ya, cuman untuk rekan-rekan saya nggak tahu, sesuaikan juga dengan planning masing-masing. Tetapi untuk posisi saya pribadi itu ruang gerak untuk stop loss itu 200 pip. Dan ini saya sementara ya, saya pakai akun Sen, saya nggak pakai akun standar dulu dikarenakan juga rawan juga untuk di gold saat ini. Kalau untuk rekan-rekan yang pengen dapetin akun Sen ya, bisa cek di kolom deskripsi ya. Tentunya itu pairnya kalau saya liatin di FBS-nya di akun Sen itu juga lengkap banget.
pair forex dari mayor, minor itu pun juga komplit, dari Bitcoin pun itu bisa di trade pakai akun Sen, kemudian Nasdaq, Silver ataupun SP500 itu juga ada lengkap semuanya, itu bisa di trade di akun Sen di FBS ya. Cuman untuk khusus akun Sen itu harus menggunakan link referral ya atau referensi. Kalau misalkan dibuka di akun tanpa referral, akun Sen itu nggak akan ada ya. Cuman untuk link referralnya bisa cek di kolom deskripsi. Lumayan juga untuk nekan resiko ya, apalagi ngeliatin potensi pergerakan di market saat ini. Kalau menurut saya masih belum terlalu stabil ya, apalagi di gold ataupun di oil. Kalau oil sih nggak masalah sih, trade-nya sih masih bisa digunakan untuk uptrend ya, tetapi yang saya khawatirkan ini terlalu banyak yang fokus di gold dan posisi sekarang ini masih belum stabil kalau menurut saya, kecuali nanti kalau misalkan sudah ada koreksi ketahan di level area zona tengah atau sebagai pivot dan ada konfirmasi kenaikan kembali, itu tentunya lebih enak dilihat, uptrendnya pun juga lebih mudah ya di trendnya. Tetapi kalau misalkan kenaikannya ini kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya tanpa ada koreksi sama sekali, hati-hati, yang saya khawatirkan sekali kedorong ke bawah apalagi dibarengi dengan aksi profit taking, bisa aja gold ini bergerak di atas 1000 pip bergerak ke bawah ya, hati-hati, ini yang saya khawatirkan. Kemudian untuk oil, pergerakan untuk oil kemarin clear ya, cari ancang-ancangnya kemarin kan planning di outlook adalah cari ancang-ancang setup buy zona tengah atau sebagai pivotnya yang mesti diantisipasi untuk cari ancang-ancang setup buy. Ini kalau misalkan saya tarik ke kiri ya, sebenarnya sudah ke trigger, dan untuk target pertamanya ini udah kena ya di outlook kemarin kalau nggak salah. Untuk TP pertama itu berada di history high minggu lalu yang berada di 71.45. Jadi ini sudah kena untuk TP satunya, TP 2 udah masih on track ya. Cuman kalau misalkan masih bertahan untuk rekan-rekan ya, stop loss jangan lupa majukan di atas break even, keluar sebagian posisi. Perbedaannya ya, ini saya bahasin sedikit untuk oil atau STI USD dengan gold ya. Perbedaannya adalah 1 poin di oil, contoh misalkan ya di level area 70 sampai dengan 71, ini kalau misalkan di oil ini sama dengan 100 pip. Jadi kelihatannya kecil, tapi sebenarnya ini gede banget. Cuman kalau di gold, contoh misalkan ya 2600 sampai dengan 2610, ini baru dikatakan 100 pip. Ini kalau misalkan di gold, tetapi berbeda dengan oil ya, 1 poin itu sama dengan 100 pip. Balik lagi ke analisanya ya, untuk zona pantaunya di oil masih tetap selama dia tidak mampu bergerak di bawah history high minggu lalu yang berada di 71.45, ada potensi ini mungkin akan melanjutkan perjalanan ke atas. Targetnya adalah di 72.70, tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut, hati-hati. Meskipun ada potensi oil ini akan bergerak ke atas ya, waspadai potensial koreksi dari segi time frame kecilnya, kurang lebih di antara history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support 70.83. Kesimpulannya untuk oil, TP1 sudah tercapai, saran saya adalah majukan stop loss di atas break even, keluar sebagian posisi, baru kalau mau hold target untuk TP2-nya yang berada di 7270, atau kalau mau di-adjust ke atas lagi sebenarnya sih nggak masalah, tetapi keluar sebagian posisi, majukan stop loss di atas break even, itu yang lebih penting untuk saat ini dikarenakan target pertama sudah kena. Untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, pantau malam ini ya, kurang lebih di 7145 sampai dengan 70.80 pembulatan ya. Kalau misalkan ada kesempatan koreksi, kalau mau re-entry buy kembali tentunya sih nggak masalah, tetapi kalau mau entry sekarang rawan ya untuk risikonya, karena statusnya ini dari segi time frame kecilnya kenaikan di kisaran level area 69.50 sampai dengan posisi harga sekarang ini belum ada koreksian sama sekali. Jadi ini rawan sedikit koreksi ke bawah sebelum oil ini lanjut ke atas kembali. GBP USD, pergerakan untuk GBP USD cari ancang-ancang kemarin adalah setup buy, status saat ini sudah on track ya, tetapi dari segi targetnya ini sementara saya hapus dulu. Untuk target terdekat kemarin itu berada di level area resisten kedua weekly yang berada di 1.3415. Untuk saat ini itu sudah memasuki seperempat bagian atas ya. Cuman untuk rekan-rekan yang dapat di zona tengah atau sebagai pivotnya atau zona yang saya blok abu-abu di sini, planning adalah buy. Setidaknya ini kalau misalkan keluar sebagian posisi tentunya sih ini nggak masalah, lebih oke. Baru mikirin target maksimal yang berada di 1.3415. Jadi untuk kesimpulannya masih ada potensi GBP USD ini kedorong ke atas. Untuk zona pantaunya malam ini perhatikan di history high minggu lalu ya, yang berada di 1.3340 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support minor. Di sini juga ada zona demand. Selama GBP USD tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, kalau menurut saya belum bisa dikatakan koreksi kembali ya. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut dari segi time frame
kecilnya kalaupun ada potensial koreksi pantau di 1.3302. Kemungkinan untuk malam ini sedikit berat ya, kecuali dari kepercayaan konsumen Amerika itu surprise positif lebih besar daripada data yang sebelumnya, baru ada potensi ini mungkin akan kedorong ke bawah. Tetapi kalau netral-netral aja, ada kecenderungan GBP USD ini akan melanjutkan perjalanan ke atas ke 1.3415. Untuk posisi entry lanjutan nggak ada, masih hold posisi buy tentunya ya. Cuman untuk besok ini pantau aja di 1.3415. Kalaupun sampai dengan besok di sesi Eropa harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, kemungkinan ada potensi mungkin bisa dimanfaatkan cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya sebatas koreksi. Tetapi dari segi targetnya kemungkinan 1.33400 untuk GBP USD. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, harga masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya. Dari segi time frame 4-nya, di outlook kemarin planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Ada dua level untuk cari ancang-ancang setup buy. Yang pertama adalah di zona tengah atau sebagai pivotnya selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 1.1114-an ya kurang lebih. Ternyata harga ini kan spek ke bawah dengan tajam dan mengambil support pertama weekly ya, kurang lebih di sini pas di titik entry-nya. Skenario alternatif yang kedua, kalau misalkan rekan-rekan udah dapat di harga tersebut, di outlook kemarin kalau nggak salah itu sebagai TP1 itu berada di resisten pertama weekly atau di 1.1170. Ruang gerak sekitar 80 pip, tetapi dari segi target untuk TP2 ruang gerak sekitar 140 pip yang berada di 1.12300-an ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 1, dikarenakan posisi harga saat ini masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya, kuncinya kalau misalkan kedorong ke bawah selama tidak mampu bergerak di bawah 1.1114, planning adalah cari ancang-ancang setup buy, konteksnya hanya sebatas day trade. Tetapi kalau misalkan entry sekarang tentunya sini sedikit rawan ya, meskipun ada potensi ini rally bis rally, tapi masih belum ada konfirmasi dikarenakan batas konfirmasi atas sebagai pivotnya 1.1144. Perhatikan di sini dua kali di retest, harga masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Idealnya kalau misalkan digunakan untuk trade breakoutnya kurang lebih cari di atas 1.11500, ini lebih ideal ya, dengan resiko stop loss itu berada di bawah sebagai batas konfirmasinya 1.1114, ruang gerak sekitar 41 pip. Tetapi dari segi targetnya untuk risiko 1:1 itu berada di sedikit di atasnya history high minggu lalu, ini sebagai risk reward 1:1 ya. Tetapi kalau misalkan untuk target maksimalnya berada di 1.12300, ruang gerak sekitar 75 pip sampai dengan 80 pip, tentunya sih ini lebih oke lah. Tentunya sesuaikan juga dengan planning rekan-rekan semua ya, kecuali nanti kalau misalkan sudah terkonfirmasi daily close-nya mampu tutup di atas 1.1144, ini kalau stop loss-nya mau di-adjust sedikit di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya tentunya sih nggak masalah, dikarenakan masih belum break di atas level area tersebut dari daily close-nya. Idealnya untuk naruh stop loss adalah sedikit di bawahnya sebagai batas konfirmasi pivot 1.1114. ini untuk Euro USD. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD ke penurunan tadi ya, kurang lebih ini kalau rekan-rekan sudah mantau di outlook yang kemarin dan sudah menerapkan untuk SRP-nya ya, perhatikan di level area resisten ke pertama weekly, kurang lebih pas di level area tersebut harga ke reject ke atas. Untuk saat ini ada kecenderungan mungkin akan melanjutkan perjalanan ke atas kembali, tetapi dari segi targetnya maksimal adalah 0.6886, ini sebagai targetnya. Untuk saat ini masih belum bisa digunakan untuk trade open posisi baru ya, dikarenakan sudah on track. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan ini koreksi sekali lagi ke bawah selama harga tidak mampu bergerak di bawah 0.6815, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy dengan target maksimal adalah di 0.6886, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Untuk rekan-rekan yang udah dapat entry posisi day trade-nya ya, kalau misalkan sudah on track, saran saya adalah idealnya stop loss itu berada sedikit di atasnya 0.6815, antisipasi kalau misalkan harga kedorong ke bawah, setidaknya yang dapat harga di antara 0.6815 sampai dengan 0.68200-an, stop lossnya sudah dimajukan di atas break even, resiko menjadi 0. Intinya itu aja sih untuk Audi USD. Tidak ada planning lanjutan karena ini sudah on track. Zona pantaunya malam ini kurang lebih ya, batas atas 0.6886. Kemudian history high minggu lalu yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. H1-nya di sini juga sudah retest tetapi mampu menahan pergerakan 0.68400 kurang lebih.
dan batas bawah adalah resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 0.6815, ada potensi arah ke atas. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.